Puji nama Tuhan, Shalom. Kita akan memulai bersama ibadah kategorial ministry. Biarlah senantiasa urapan Tuhan tercurah atas setiap kita. Kita mau bersyukur bahwasanya kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita mau sama-sama katakan dengan segenap hati kita, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus,
Puji Tuhan, mari kekasih Tuhan, kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan ini tidak sia-sia. Karena Yesus sendiri mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal. Lihat langit dan bumi ini, kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan. Dan kita lihat mengerucut dalam konteks dunia pendidikan. Mengerucut ya. Lihat pengetahuan begitu luar biasa. Sampai manusia bisa menciptakan teknologi canggih. Sampai bisa ada Apollo, sampai manusia bisa menginjak daratannya bulan. Dan menjangkau dengan teknologi canggih, dengan alat-alat, bisa menginjak daratan Mars dan beberapa planet yang lain. Ini saja kekasih Tuhan. Ya. Manusia itu belajar dari kecil sampai dewasa. Dan kita lihat mendatangkan hasil dan bermanfaat bagi manusia. Ini yang ada di alam semesta raya. Nah, lihat Yesus sendiri menyatakan bahwa itu akan binasa, dihancurkan pada hari kiamat. Tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Nah, ini penting kekasih Tuhan. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surgawi, kami bersyukur kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan dalam pemahaman Alkitab ini. Oh, senang sekali Tuhan. Kami bisa belajar bersama Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus membuka pikiran kami, memberikan iluminasi, memberikan pencerahan. Supaya Tuhan, pikiran kami terbuka. Dan kami melihat rahasia-rahasia Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan bukan huruf saja, tetapi Roh Kudus mengurapi, membuka. Sehingga kami melihat terang firman Tuhan. Rahasianya Tuhan. Kami mohon pengurapan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan ini. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Nah, ini. Tetapi seperti ada tertulis. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ini ya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, ya biasanya hati itu ditunjukkan di tengah-tengah dada kita ini ya. Semua yang disediakan Allah, ini, semua yang disediakan Allah. Lihat, yang disediakan Allah sang pencipta itu, Tuhan semesta alam, Tuhan langit bumi itu, menyediakan semuanya itu. Yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul di dalam hati, semua bukan seperempat. Disediakan. Allah sampai menyediakan loh. Saudara coba keluarga saudara ya. Keluarga baru saudara, baru nikah suami istri. Ya, karena kalau sudah perjalanan waktu sekian lama, ya macam-macam bisa terjadi, konflik, bosan, dan sebagainya. Lihat, di dalam keluarga-keluarga rumah tangga, ya biasanya istri menyediakan, suami kerja pulang, menyediakan sarana-sarana yang diperlukan. Ya, untuk mandi, handuk, sabun, untuk menyediakan makan malam, menyediakan semuanya ini. Nah, apalagi ini Allah saudara, sang pencipta. Ngapain dia ngurusi kita ini? Siapa sih kita ini? Kok sampai mau menyediakan kau suami istri? Ya pantaslah, istri untuk suami. Nah, ini Allah sampai begitu rupa. Allah yang menciptakan kita. Kita tahu suami itu adalah kepala keluarga. Justru kita lihat di sini, ya, kita lihat
Harusnya istri ini kan diciptakan sebagai pendamping suami, mempersiapkan untuk suami yang tercinta, sebagai tubuh suami, pendamping suami, ya. Tapi di sini Sang Pencipta malah menyediakan bagi kita terbalik. Nah, kekasih Tuhan, ini satu kebenaran yang sangat dalam. Lihat, saya tegaskan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka. Nah, ini kuncinya. Mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Cinta Tuhan, saya katakan. Cinta Tuhan. Sederhana sekali. Tuhan itu tidak birokrat. Harus ini, harus itu, harus melakukan 5 metode, harus melakukan 10 metode. Apalagi saya pernah dengar sampai 15 metode. Tentunya beberapa orang bilang, cek wangel ya. Kekristenan itu rumit, jelimet, mumet, birokrat. Ya. Ini firman Tuhan mengajarkan. Tuhan sediakan untuk mereka yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, sederhana sekali. Nah, bagaimana kita supaya ini nyata dalam hidup kita? Saudara yang sekolah Alkitab atau yang ikut Bible Study atau yang ikut pemahaman Alkitab, saya tahu mata saudara sudah banyak baca kebenaran Alkitab ini. Saya tahu bahwa telinga saudara sudah dengar khotbah-khotbah, ceramah-ceramah, bahkan pendeta-pendeta besar. Saya tahu hati saudara sudah banyak tersentuh dengan kesaksian-kesaksian, tersentuh dengan firman Tuhan. Nah, ini coba kita ukur. Bagaimana dengan mata kita ini? Apakah kita sudah melihat firman Tuhan ini sampai kepada ukuran excellent? Nah, ini. Atau kita lebih senang lihat sinetron, ya. Apalagi dulu itu sinetron India itu paling senang dilihat. Sekarang film Korea. Sampai ibu-ibu itu, ya, tinggalkan tugasnya hanya karena fanatik sinetron. Ya. Lihat, sampai begitu rupa. Sampai ada yang bilang, nanti pelayanan ditunda ya. Nanti doa bersama ditunda ya. Bisa besok kan. Ini sinetron nih, ya berlanjut, ada sambungannya. Kalau saya tidak ngikuti ini kan ketinggalan saya, ini film bagus ini. Ya, kasih Tuhan. Saya tidak melarang. Tentunya juga ada sutradara memasukkan, ya, pendidikan di dalam bidang-bidang tertentu, pasti ada. Tetapi itu hasil dari karangan-karangan sutradara. Boleh-boleh saja. Tapi sudah saya jelaskan. Apa yang di dalam dunia ini, ya penting kita melihat kemahahan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tapi Yesus sendiri menyatakan itu akan berakhir. Tetapi perkataan Yesus, firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Nah, kalau saja yang dilihat mata kita ini, dan didengar telinga kita ini, yang timbul dalam hati kita ini, lebih dominan hal-hal duniawi, bukankah ini sesuatu yang sangat disayangkan? Sedemikian belajar umpamanya lebih mengerucut lagi menjadi dokter. Belajar dari sejak SMP, SMA sampai fakultas kedokteran. Bayar mahal, belajar begitu teliti, harus disiplin. Ya, lihat. Ketika sudah menjadi dokter spesialis, praktek berapa tahun? Antara 30-40 tahun. Setelah itu pensiun. Lihat. Hanya untuk kebutuhan duniawi ini. Oh, perlu. Saya dalam hal ini bukan terus tidak perlu. Ya, perlu. Kita hidup di dunia ini, Paulus katakan dalam 2 Tesalonika, ya, berdoa dan berusaha.
berdoa dan bekerja. Kita masih hidup di dunia, dari sejak kecil kita dididik sesuai dengan talenta, sesuai dengan potensi kita, kapasitas kita. Jadi dokter, ya, bermanfaat. Jadi ekonom, ya, kita sekolah supaya kita bisa bekerja dengan kedudukan yang layak sesuai pendidikan kita. Lihat, sampai firman Tuhan tegaskan, orang malas jangan makan. Nah ini. Nah, kita lihat satu kebenaran yang perlu kita perhatikan di dalam Amsal. Kita lihat Amsal pasal 4. Kita lihat ayat, ya, Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat berikutnya. Ayat 20 kita perhatikan. Hai anakku, lihat, kita memposisi diri kita sebagai anak atau sebagai apa? Ini sampai firman Tuhan katakan, hai anakku. Nah ini kalau kita sebagai anak, ya taat kepada Bapa. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan, konsentrasi. Nah kalau seorang Bapa, seorang yang memiliki kebapaan menasihati, betapa pentingnya untuk kita memperhatikan. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu. Ya, engkau akan panjang umur. Tapi jangan lupa ada kalimat berikutnya, baik keadaanmu. Siapa yang tidak mau baik keadaannya? Bapak di sini, orang tua di sini, bagi saya bukan hanya orang tua kandung. Yang menjadi seorang pemimpin yang kebapaan itu seorang bapak. Dan kita juga yang ada di dalam wadah organisasi itu juga bapak kita. Saya pernah menjadi ketua umum organisasi GPPS. Saya menghormati organisasi sebagai orang tua saya, dan saya taat kepada hukum yang ada, ADART, ya, sebagai seorang yang mempunyai penundukan diri. Nah di sini, karena lihat dampak sebagai orang tua itu juga terlihat. Saya waktu sebagai ketum saya harus, ya, disiplin kepada si A, disiplin kepada si B, bahkan memberhentikan. Karena organisasi itu juga orang tua, bapak kita. Ini, nah kita lihat filosofi GPPS, bekerja menurut panggilan hidup dengan iman. Jadi seringkali saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan GPPS, supaya kita punya kesadaran bahwa kita ada di GPPS ini, kita berada dalam panggilan Tuhan. Dan kalau kita ada dalam panggilan Tuhan, kita terus ada ketekunan sampai kepada pilihan. Jadikan dirimu istimewa di mata Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan itu beres atau tidak? Dan saya akan lihat, kalau itu terwujud dalam hidup saudara, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan angkat saudara. Lihat Tuhan bela saudara. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, apalagi sampai ada, ya, sebagai seorang hamba Tuhan, apakah berkat saya, maaf ya, gaji saya UMR ya? Sampai ada pendeta datang kepada saya, gembala, bagaimana ini Pak Sewi? Kok ada ini, kok ada? Iya. Sampai bertanya kepada kami di pelayanan kami, apa kami digaji UMR? Memalukan sekali. Ini kan panggilan hamba Tuhan. Ketika tanda tangan formulir untuk menjadi hamba Tuhan itu kan sudah kontrak mati untuk Tuhan. Mengabdi bagi Tuhan, mengabdi bagi umat. Nah, Bapak Isayu katakan, kalau kita bekerja menurut panggilan, hidup dengan iman, Tuhan pasti buka keran-keran yang baru. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan buka jalan. Tuhan mudahkan rezeki kita. Jangan khawatir. Kita menjadi rekan kerja Tuhan. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah di sini sampai begitu rupa, ya, kita yang cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu sederhana sekali, jangan diperumit. Cinta Tuhan itu sebagai konsep saya, ya. Kalau saudara perhatikan Yohanes 15,
Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintah-perintahku. Sampai ada yang mengatakan, Pak Sewi, perintah Tuhan itu banyak Pak Sewi. Yang mana Pak Sewi? Ya, banyak Pak Sewi. Yang mana? Saya bilang sederhana sekali. Sebelum engkau menjalani hidup ini sepanjang hari, datang dipakai Tuhan. Mazmur pasal 90 ayat 14. Pemazmur sedang menjelaskan tentang keberadaan manusia. Lihat, dicontohkan, ya, Daud, dia raja punya fasilitas. Daud mengutip doa Musa, seorang nabi yang mempunyai masa. Lihat, tempat perlindungannya itu adalah Tuhan, sampai anak cucu. Tuhan semesta alam, Tuhan langit bumi, sampai begitu rupa. Padahal dia punya segala-galanya. Dan menjelaskan bagaimana fananya manusia. Dan ini kuncinya. Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah ini, kalau yang sederhana duniawi saja, mata ini, telinga ini, hati ini, untuk hal-hal rohani, kita tidak beres. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan? Harus mau dengan ukuran excellent, disiplin. Kapan lagi? Apa tunggu sakit, sekarat? Apakah nanti kalau sudah tua? Sekarang ini, waktu itu adalah anugerah Tuhan. Mari memberikan yang the best, bahkan excellent. Kalau apa yang sudah dijangkau oleh mata kita, kalau untuk hal duniawi kita belajar medis, kedokteran untuk jadi dokter, masa kita baca firman asal-asalan, lihat firman asal-asalan? Masa kita mendengar lebih banyak hal duniawi, firman Tuhan tidak pernah kita dengar. Saya kalau makan itu saya putar laptop maupun ya HP saya ini, ayat-ayat Alkitab berbicara. Sambil makan saya dengarkan, wah senang sekali. Senang sekali. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Ini, saya sudah telati itu. Ya sekarang ini banyak ya. Lihat Alkitab berbicara, ada Mazmur, ada Amsal, ada Injil. Coba saya putar, dengarkan. Perhatikan, konsentrasi, dimengerti. Lihat, wah senang hati ini, senang sekali. Ya, kalau itu hal duniawi kita bisa mendengar sampai semaksimal, belajar bahasa Inggris. Ya, kita mendengar, belajar supaya pendengaran kita bisa tangkap vocab bahasa, listening dengan baik, supaya bisa berbahasa Inggris baik, bahasa internasional. Tapi firman Tuhan, waduh bosan saya dengar firman Tuhan. Coba, padahal firman Tuhan kekal. Jangan khawatir kalau sudah hafal firman Tuhan. Lihat, Tuhan membuka pikiran saudara. Saya ingat dulu waktu saya di SMA Petra, bahasa Inggris saya jeblok, ya, memalukan. Satu soal, ya, yang benar cuma satu. Saya tidak mengada-ngada, 99 itu salah semua. Nah, saya ingat dulu bukan sambil ya, saya itu sekolah Alkitab SES, GPPS pagi. Selesai sekolah Alkitab saya cepat-cepat ke Petra SMA. Saya selesaikan sekolah Alkitab SES ini, saya sekolah SMA saya selesaikan. Saya dulu menemukan satu buku wasiat. Itu seorang misionaris menulis tentang lampu wasiat. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya, ada waktunya. Dan Tuhan luar biasa. Ini kesaksian saya, tidak mengada-ngada, tidak ya menambah-nambahi, kenyataan. Saya itu firman Tuhan ini saya baca, yang penting saya garisi, saya garisi sampai Alkitab saya sampai kumal. Dan Tuhan itu luar biasa. Saya juga belajar setiap hari ya di SMA itu. Waktu ujian itu saya buka-buka, ya hati saya kok tergerak dengan satu bagian. Saya pelajari, saya tekuni. Besok ujian keluar. Sehingga saya mendapat nilai A, nilai A+,
Di seminari ketika saya selesai SMA, saya melanjutkan di seminari di Malang. Seminari Alkitab Trinitas Indonesia. Saya tidak menyombongkan diri, ini kesaksian. Saya menjadi juara umum, ada juara kelas ya. Di antara juara kelas saya paling tinggi, juara umum. Nah, kekasih Tuhan, saya banyak mendengar anak-anak Tuhan, ya umat Tuhan, orang tua, ya yang anaknya demikian baca firman, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum berangkat ke sekolah. Itu masuk ranking, saudara. Ini. Jadi kekasih Tuhan, jangan khawatir hidup saudara. Ya, dalam menjalani hidup ini, kalau saudara cinta Tuhan, setiap pagi kenyang dengan Tuhan. Kenyang dan Tuhan, bukan kenyang dan sarapan dulu, kenyang dan Tuhan. Hari-hari yang saudara jalani itu, Tuhan itu membela saudara. Tuhan itu nyata. Sampai dikatakan apa saudara? Saudara, anak-anak saudara mengalami, ya, anak-anak saudara melihat semarak Tuhan. Dan dikatakan apa? Kemurahan Tuhan menaungi saudara. Siapa yang tidak butuh kemurahan Tuhan? Hidup ini banyak resiko, karena hari-hari ini jahat. Kita perlu kemurahan Tuhan. Dan bahkan ditegaskan, Tuhan meneguhkan pekerjaan saudara. Dan diulangi lagi, Tuhan meneguhkan pekerjaan saudara. Jadi jangan khawatir kekasih Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan, lihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Dan cinta Tuhan itu sangat sederhana. Pagi datang di bawah kaki Tuhan. Dan selalu mampukan saudara untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara melihat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Kuk di situ Yesus sedang menyinggung kuk ahli Taurat, orang Farisi, di mana hukum itu ditambah dengan banyak aturan-aturan, sehingga keagamaan itu suatu keagamaan yang berat, ya, penuh kemurungan. Tetapi Yesus perintahnya itu sebabnya kalau kita belajar di bawah kaki Tuhan, perintah itu menjadi ringan dan enak, dan dapat kita melakukan bersama Tuhan. Dan lihat, ada sukacita tersendiri. Dan itu jangan lupa, ayat sebelumnya dikatakan apa? Tuhan tunjukkan rahasianya kepada orang kecil. Ya, orang kecil ini bukan orang miskin, bukan siapa saja. Baik bangsawan, pengusaha, baik ibu rumah tangga, baik karyawan, pelajar. Orang kecil di sini adalah orang yang mempunyai kesadaran penuh bahwa dia kecil di hadapan Tuhan yang Sang Maha itu. Kenapa Tuhan sembunyikan bagi orang pandai? Orang pandai merasa dirinya sudah bisa, sehingga tidak, ya, secara tidak langsung meminggirkan Tuhan. Mengapa Tuhan sembunyikan bagi orang bijak? Rasanya diri bijak. Saya ini orang bijak, saleh, sombong. Nah, Tuhan nyatakan kepada orang kecil itu, orang yang selalu tersungkur di bawah kaki Tuhan, yang memiliki kesadaran penuh bahwa dia itu kecil di Maha Tuhan itu, kecil di hadapan Tuhan yang Sang Maha itu. Dia butuh Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan, saudara? Kita manusia terbatas, kita butuh Tuhan. Karena kita butuh Tuhan, betapa kita perlu datang di bawah kaki Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, kalau perlu tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan ditegaskan, disahkan dengan legalitas surgawi. Lihat, dengan saya anggap itu legalitas surgawi. Kenapa? Kalimat itu, kalimat ini, itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini kalimat anggun, kalimat yang begitu suci, ya. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Saya anggap ini legalitasnya paling hebat kalimat ini. Segala apa yang ada pada Bapa ada pada Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Dan sangat di legalitas hukum Tuhan. Dan itu Yesus sendiri yang mengajarkan. Itu yang berkenan kepada Bapa surgawi. Nah, mari kekasih Tuhan, kalau saudara mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan itu, jadikan saudara, diri saudara istimewa di mata Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan itu nyata. Kapan lagi kekasih Tuhan? Jangan khawatir hidup saudara.
saudara akan melihat pembelaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan itu kekal adanya. Mari Tuhan, pada saat ini, setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan, kebenaran-Mu sudah menyatakan, disampaikan firman, disembuhkan. Mari setiap pribadi pada saat ini, hamba tidak mengetahui bagaimana kondisi mereka. Mungkin sedang di dalam kepanikan menghadapi badai pandemi ini. Sedang stres depresi karena mengalami PHK. Toko sepi, mungkin sedang mengalami proses kepailitan, kebangkrutan. Tuhan, sebagai hamba Tuhan kami mohon setiap pribadi pada saat ini, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan seantero kami, hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan, tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit pada saat ini, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman, oleh pilu-pilu Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Mari Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk setiap pribadi yang sakit pada saat ini. Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pilu Tuhan Yesus menyembuhkan. Belas kasihan Tuhan dinyatakan. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia Tuhan, dalam wabah COVID ini. Tuhan yang berdaulat. Kami hanyalah umat hamba yang memohon belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan, kami cinta tanah air, NKRI ini Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan atas bangsa ini. Kami yakin Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong bangsa ini. NKRI tetap terjaga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga mengasihi bangsa ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Vaksin yang diterapkan Tuhan berkati juga, sehingga Tuhan, wabah ini bisa teratasi. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.